Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu Tuhan, aku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang kadang bahkan seringkali melelahkan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tuntutan ya Bapa, Tuhan, kami tahu kepadamu kami bisa datang dan berharap. Kami bisa menemukan kasih sejati, menemukan peristirahatan, menemukan peace di dalam hati kami Tuhan. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, tenangkanlah hati kami. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus, tolong kami supaya hati kami bisa benar-benar tenang, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh dengar apa yang Engkau katakan, dan kami bisa mengerti dan melakukannya ya Tuhan. Roh Kudus, mari bekerja dengan luasa. Tolong kami jika ada hal-hal yang menghalangi kami, ada kuasa-kuasa roh jahat mencoba mengganggu kami. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami. Kami siap mendengar ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya katakan, amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk belajar tentang hukum. Kita belajar tentang 10 perintah Allah yang keempat. Kita lihat 10 perintah Allah. Kita berharap setelah berapa minggu kita belajar ini, firman Tuhan bagian 10 perintah Allah ini benar-benar bisa merasap dalam hati kita. Kalau udah hafal, nggak usah lihat. Oke ya? Kalau rekan-rekan belum hafal, nyontek boleh. Ini boleh nyontek nih, nggak dosa nyontek ini. Oke? 3, 2, 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, menyembah dan beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Nah rekan-rekan, kita udah belajar 3 minggu barusan, 1, 2, 3. Kita mau belajar perintah yang keempat. Ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah saudara perhatiin, belum. Bentar naik. Perintah pertama sampai perintah keempat sebenarnya itu relasi kita sama Tuhan. Perintah kelima dan 10-nya relasi kita sama sesama.
Oke, jadi kita hari ini akan selesaikan perintah keempat yang Tuhan mau bagi kita kaitannya dengan Tuhan sendiri. Oke, sendiri. Jadi tema hari ini, ingatkanlah, kuduskanlah hari Sabat. Saya pakai judul bahasa Inggris. Next please. This is God's day. Hari ini harinya Tuhan. Saudara percaya hari ini harinya Tuhan? Ya. Percaya hari ini harinya Tuhan? Ya. Kenapa saudara percaya hari ini harinya Tuhan? Bagaimana kalau hari Senin? Oh, itu nightmare. Oke, sebagian orang kerja, Senin lagi, I don't like Monday. Kalau Jumat, waduh, hang on, sebentar lagi, gitu. Hari ini harinya Tuhan, hari Minggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Tuhan juga. Lalu kalau gitu, kalau hari Tuhan juga, kita apa perlu ibadah hari Minggu ke gereja? Karena hari Senin juga harinya Tuhan. Terus kalau kita lihat gereja-gereja Tuhan, sebagian ibadahnya di hari Sabtu. Sebagian lagi ibadahnya hari Minggu. Yang benar yang mana? Orang bilang, wah, mesti ibadah hari Minggu. Kenapa? Hari Sabat tuh hari Sabtu sebenarnya. Udah, sebagian ngotot sekali. Nah, sebagian lagi ngotot lagi. Hari Minggu, nggak bisa. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Ya betul, semua hari-harinya Tuhan. Tapi hari Minggu tuh, dari sononya itu ke gereja hari Minggu gitu. Dan banyak pertanyaan lagi. Kalau hari Minggu harinya Tuhan, ke gereja, habis ke gereja boleh nggak buka toko lagi? Saya ke gereja nih separuh hari, habis separuh hari, kemudian saya kerja lagi pulangnya. Yang penting kan saya udah ke gereja. Apakah itu artinya hari Tuhan? Ada tuh banyak pertanyaan tuh. Terus ada lagi yang ngomong sama saya, dulu di Jakarta, Pak Kris, saya ini buka toko, paling rame hari Minggu. Paling rame hari Minggu, betul kan, weekend kan? Kalau misalnya saya tutup toko hari Minggu buat ke gereja doang terus nggak ngapa-ngapain, rugi saya, Kang, taunya omsetnya sedikit dong. Gimana dong? Saudara, mari kita akan lihat perintah Tuhan yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, itu artinya sebenarnya apa? Oke, kita lihat pertama-tama dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan satu bagian lagi di Keluaran juga kitab pasal 31 ayat 12 sampai 17. Mari rekan-rekan kita lihat Keluaran pasal 20 tes 1, 2, 3. Pak Anton bisa kurangin dikit, gaungnya tinggi sekali ini. Tes 1, 2, 3, ya. Tes Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita bacakan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, tolong dikasih pembatas di sini. Sekarang kita baca satu bagian lagi dari Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca secara bersautan. Saya akan bacakan mulai di 12, saudara, ayat 13 dan selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Haruslah kamu pelihara hari Sabat,
sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa maksudnya? Next please. Saudara perhatiin, next. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu sebenarnya artinya apa sih? Kalau Sabat itu dari kata Ibrani, Syabat, gitu ya. Syabat artinya sederhana. Sabat artinya istirahat. Dan Tuhan suruh umat Israel pada zaman itu untuk, next please. Ingatlah dan kuduskanlah. Kenapa bangsa Israel harus ingat dan kuduskanlah? Karena konteks pada zaman ini gini. Next please. Pada zaman itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mereka sebagai sebuah bangsa yang baru, yang perlu aturan, yang aturannya yang aturnya tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah-Allah gitu. Maka Tuhan kasih perintah, dan salah satu perintahnya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mereka baru keluar dari Mesir. Nah, di Mesir mereka itu dijajah selama 400 tahun. Itu otak mereka, budaya mereka tuh udah dicuci otak. 400 tahun bangsa Israel ngelihat bangsa Mesir yang menyembah banyak dewa. Mereka tinggalin lagi ibadah atau menghormati hari Sabat. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Untuk apa? Mesti ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Next please. Mengapa harus mengingat menguduskan hari Sabat? Lanjutkan. Pertama, Alkitab kasih tahu karena hari Sabat itu hari peristirahatan atau hari perhentian. Kenapa begitu? Text please, terusin. Karena lihat, oke, naik lagi satu. Oke, yang ini. Dari 20 ayat 11 dikatakan gini. Tuhan sendiri setelah menciptakan langit dan bumi hari pertama dia ciptakan apa? Saudara masih ingat? Tuhan menciptakan terang. Terang sama matahari sama nggak? Sama? Lain. Tuhan ciptakan terang, pada hari keempat baru Tuhan ciptain matahari. Jadi terang yang dimaksud sini bukan matahari. Ya, Tuhan ciptakan terang, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, Tuhan ciptakan binatang-binatang di darat, burung-burung di udara. Tuhan akhirnya hari ke-6 ciptakan manusia. Setelah Tuhan ciptakan manusia, hari ke-7 Tuhan istirahat. Saudara, menurut saudara Tuhan butuh istirahat nggak? Habis 6 hari kerja, kecapean ya, udah ngos-ngosan gitu, pegel kakinya, pegel, badannya pegel ya, udah dah, ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Allah Bapa ngomong sama Tuhan Yesus, Yesus pijitin gua dong, capek gitu habis ciptaan. Enggak mungkin, karena Tuhan itu Tuhan Allah bukanlah manusia. Lalu artinya apa Tuhan beristirahat? Halo? Kasih contoh? Betul, kasih contoh. Tapi istirahatnya lalu maksudnya apa? Ya, menikmati. Saudara setuju nggak? Menikmati. Jadi habis kayak orang yang di sini nih. Di sini ada artis nih. Mana nih? Kok hilang? Petrus? Oh, aduh rambutnya panjang, susah. Aku lihatnya mana tuh? Nggak sadar rambutnya udah panjang. Oke. Kalau Petrus ya, itu artis tuh, lukisannya bagus. Yang suka abstrak pasti suka dia. Habis ngelukis,
kerja keras ya. Kadang-kadang cuma 2 jam jadi, kadang-kadang 10 hari juga nggak jadi kan, tergantung lagi moodnya muncul. Habis lukis, setelah selesai, apa yang dilakukan seniman? Dia menikmati. Waktu hari ke-7 saudara buka Alkitab, Tuhan Yesus lihat ciptaan, dia bilang, Tuhan melihat, maka ada kan, Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Jadi Tuhan sendiri kasih kita contoh apa? 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Istirahatnya buat apa? Stop. Buat apa? Nikmatin, ngelihat, berhenti untuk melihat apa yang sudah terjadi, mengevaluasi. Tuhan nggak perlu evaluasi karena dia nggak salah. Kita perlu evaluasi karena kita bisa buat salah, ada yang kurang, ada yang kelupaan, itu kan. Kita kadang bisa buat salah sama orang lain, kita bisa buat dosa. Hari perhentian kita perlu. Saudara, selama hidup kita sekarang ini, kita punya nggak hari Sabat berhenti? Berhenti benar-benar gitu. Nggak kerja 1 hari. Nggak kerja di hari Sabat. Kita punya hari Sabat, nggak kerja. Mungkin saudara bilang, wah gimana Pak Kris? Nggak kerja. Kenyataannya bos suruh gimana? Kalau memang bos suruh nggak ada pilihan, ya apa daya. Tapi kadang-kadang kita yang buat kerja sendiri. Kita sendiri yang buat itu terjadi. Sekarang kalau yang udah retired, bagaimana aplikasinya hal ini? Anda nggak hari Sabat? Tiap hari Sabat katanya. Tunggu dulu, belum tentu orang yang retired ada hari Sabat. Nggak tentu. Pada hari Sabat, kan Alkitab bilang 6 hari kamu kerja. Kamu ngurusin urusanmu, Tuhan kasih lu 6 hari. Kamu boleh kerja, urusin apa yang menjadi kerjaanmu, silakan. Karena Tuhan juga suruh manusia bekerja. Tetapi 1 hari istirahat. Kalau hidup kita kayak handphone, hari Sabat itu kita ngecas sama Tuhan. Kita itu refocus nih saudara, refocus tuh kayak gini nih, kayak tadi saya betulin ini. Saudara, hidup kita kalau nggak ada hari Sabat, hidup kita tuh kayak begini terus. Nggak pernah ada saat gimana kita adjust lagi, sehingga kita punya hidup tuh jadi terang. Kalau tiap hari kerja, mikirnya kerja, saudara dalam short term, waktu singkat, kita bisa survive. Tapi tunggu waktu saja, entah nanti udah umur 40, mungkin kayak saya baru berasa tuh. Saya baru cek darah ya. Habis cek darah, kolesterolnya tinggi. Satu. Belum misalnya lagi nanti apa? Darahnya tinggi atau apa saja misalnya kaki mulai sakit segala macam apa, karena dalam waktu singkat tuh kita ngoyo, kata orang Jawa kan, ngotot sekali, maka hidup kita nggak aneh setelah berapa lama kayak begini, blur. Coba lihat kiri kanan, orangnya blur apa enggak? Nggak pakai kacamata, ngomong blur. Hidup kita permisi tanya, blur nggak sih selama ini? Ya kerja, usaha, kerja keras bahkan. Tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya ngapain hidup jadinya. Kalau rumah tangga juga kayaknya nggak tahu arahnya, ya jalanin aja begitu. Dulu juga begitu, kakek saya gitu, bapak mama saya begitu, nggak punya arah. Jadi orang Kristen ke gereja juga nggak punya arah, kayak begini hidupnya. Pokoknya masih hidup, masih kelihatan. Tapi blur. Sayang saudara, hidup kita kayak gitu capek. Oh, saya ngomong gini termasuk saya. Saya juga mesti lihat, jaga diri saya.
Kalau pendeta gimana? Pendeta minggu khotbah paling sibuk, weekend paling sibuk. Nah lu gimana tuh sahabatnya? Menurut saudara gimana sahabatnya? Suruh jemaat mesti istirahat, pendetanya sibuk hari ini. Saat ini saya khotbah 2. Belum lagi ntar ada rapat. Misalnya ada apa, ntar ada yang konseling. Udah capek khotbah, kok Chris mau ngomong dong, boleh nggak? Iya kan? Saya jam kerjanya nggak ada aturan tuh, nggak 8 to 5. Jam kerja saya nggak menentu kan? Wah gimana nih punya hari Sabat? Sama nih, saya pun juga harus hati. Kalau enggak, blur hidup kita. Nggak aneh kalau orang hidup kita tuh selama berapa lama akhirnya kita bilang, gue capek hidup, gue capek kerja. Akhirnya ribut, konflik di tempat kerja, konflik di rumah tangga. Kenapa? Karena ini. Kuliah juga kayak gitu. Wah, luar biasa ngotot sampai hari Minggu nggak pernah bilang istirahat. Saya sebenarnya tipenya orang yang kalau udah kerja, kalau misal belum selesai nanggung, saya sikat terus tuh. Kalau saya misalnya lihat ada sesuatu yang nggak beres sama mobil, saya bongkar. Bongkar satu ada nggak beres. Waktu bongkar satu, yang satu juga, koknya ada masalah juga bongkar. Wah, akhirnya yang tadinya saya planning 1 jam, bisa jadi 5 jam. Istri manggil tuh Ibu Lili. Oh Chris, makan. Entah, tanggung. Tangan lagi kotor. Kan gitu. Tapi ujung-ujungnya setelah berjam-jam, udah capek sekali. Keringetan juga dibiarin. Capek. Kok nggak bisa ya? Ntar istri saya bilang, istirahat, kerja jangan kayak gitu. Kenapa? Ketika stop saat makan-makan, ketika saya kembali, saya punya mata pikiran yang lebih fresh untuk lanjutin pekerjaan. Betul nggak sih? Nah itu kenapa 6 hari kerja Tuhan suruh istirahat. Kenapa? Itu tuh kembali refocus, kasih kekuatan baru, kasih hikmat yang baru setelah capek, setelah berjuang gitu. Nah ini yang Tuhan mau tuh. Hari beristirahat. Harus ngomong sama diri saya, cukup istirahat. Bahkan kita berkata, yang harus beristirahat itu bukan cuma diri sendiri, anak-anak kita, istri kita, dan kemudian hewan. Kenapa hewan pada zaman itu? Hewan-hewan disuruh istirahat. Kenapa pada zaman itu hewan itu dipakai menjadi tools gitu. Untuk melakukan misalnya hewan menjadi kendaraan, naik kuda, naik delman gitu. Kalau zaman ini kan mobil. Saya pikir-pikir mobil harus istirahat nggak ya? Ya kan? Karena kan bukan kuda lagi. Terus termasuk hamba itu maksudnya karyawan. Saudara-saudara sini yang punya perusahaan, bos. Apakah saudara memberikan kesempatan buat karyawan saudara buat off? Saya waktu di Indonesia punya pembantu rumah tangga yang cuci, gosok, ngepel. Dia nggak nginep di rumah tapi pulang hari. Nah, saya sama istri waktu pertama-tama menikah terus punya pembantu, kami bingung. Kenapa? Kan kita bilang sama jemaat supaya kuduskanlah hari Sabat, hari Minggu coba istirahat. Nah masalahnya hari Minggu itu rame di rumah saya, ntar jemaat datang, ada meeting atau apa. Bukan cuma di gereja, jarak gereja sama ke rumah nggak sampai 100 meter gitu. Jadi rumah tuh pasti kotor. Kalau kotor, ya saya pengen dong rumah dibersihin hari itu juga gitu. Tapi itu hari saya minta jemaat untuk istirahat. Tapi pembantu saya, pembantunya pendeta gitu. Nah gimana dong? Wah ini susah ya. Kita liburin ntar yang kerjain siapa? Saya liburnya kan hari Senin. Tapi gimana nih? Kalau hari Senin pembantu ada, kita nggak bisa keluar. Wah itu susah. Akhirnya diputusin. Kita coba hari Minggu nggak usah, yuk kita beresin. Hari Senin ini kita kelelahan harus kerjain. Akhirnya tanya sama dia, boleh nggak sama-sama kita off-nya hari Senin karena kamu pembantu pendeta off-nya Senin. Jadi off-nya hari Senin tuh nggak masuk. Tuhan suruh loh. Lalu kalau perusahaan gimana kalau harus running terus 24 hour kan ada
produk yang harus jalan terus 24 hour. Kalau sekali mesin mati, itu berapa ribu dolar harus keluar untuk start lagi kan. Shift dong. Buat shift. Bosnya juga harus shift-shiftan. Gitu. Kalau enggak, kita menjadi orang Kristen yang enggak jalanin perintah Tuhan. Kita enggak punya sabat. Saudara tangkap ini. Tuhan mau kita punya sabat. Supaya apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita, Tuhan mau hidup kita selalu stay tune gitu ya. Stay tune. Ada orang yang saya pernah cerita, ada orang kuat. Ini sebuah legenda, ada seorang kuat yang tenaganya 10 kali lipat dibanding orang-orang pada umumnya. Satu hari ketika dia mulai udah umur, dia melamar menjadi penebang kayu. Dengan kampaknya yang dia bawa, dia lamar kerja, dia bilang, saya bisa kerja. Oke, kamu bisa kerja apa? Saya buktikan, benar. Ketika dia mulai kerja, orang satu hari cuma tebang 10 batang kayu, dia bisa 100 kayu sendirian. 100 kayu satu hari. Wah, luar biasa. Dia kerja luar biasa, bos senang. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, dia dipanggil sama bos. Bos bilang, saya kecewa sekarang dengan prestasi kerja kamu. Wah, dia kaget. Nggak ada yang secepat dia. Nggak ada yang produksi sebanyak dia. Pokoknya saya udah sekuat tenaga, tiap hari saya babat. Terus bosnya tanya, kamu udah pernah hitung lagi belum? Sekarang ini hasil produksi kamu berapa satu hari? Enggak. Saya tahu saya cepet kok. Saya tiap hari, saya cepet, saya pokoknya sekuat tenaga saya. Produksi kamu menurun. Dia bilang, nggak mungkin produksi saya menurun. Produksi kamu menurun. Nggak mungkin, tenaga saya tetap kok. Terus bosnya tanya, kalau tenagamu tetap, semangatmu tetap, jangan-jangan kampak kamu nggak pernah diasah. Saudara yang suka masak, berapa sering ngasah pisau? Alah, nggak pernah ya? Nggak pernah, buang aja beli baru ya. Saudara ibu-ibu, saudara yang masak tahu, apalagi chef ya, sekuat tenaga engkau kerja, secepat apa engkau kerja, tapi kalau kampakmu, pisaumu nggak pernah diasah, engkau akan lihat lama-lama, makin lama hidupmu makin blur, makin tumpul. Nah, bagaimana saudara kita bisa kembali mendapat kekuatan baru, fresh lagi, semangat lagi, mata tuh berbinar-binar ya, bukan berbinar-binar karena ngelihat sesuatu yang porno, yang gak baik, tapi berbinar kenapa? Karena ada kekuatan baru dari Tuhan. Makanya saya mau bilang, kayak tadi saya bilang, lihat kiri kanan matanya blur apa enggak tuh? Blur kayaknya, waduh kalau mau hidup enggak gitu. Kenapa? Karena capek. Berapa banyak ya jujur? Di tengah-tengah kita ini berapa banyak yang hidup tiap-tiap hari rasanya capek sekali. Bangun, aduh, kerja lagi, aduh, nggak mau bangun nggak bisa, ya kan? Nggak mau kuliah nggak bisa, nggak mau kerja nggak bisa, nggak mau ngurus anak, nggak mau masak misalnya nggak bisa, capek, ya kan? Tapi saudara, Tuhan menjanjikan waktu engkau istirahat satu hari, Tuhan kasih kekuatan untuk cukup 1 minggu, dan kemudian lanjut lagi. Amin saudara. Ya, bilang kiri kanan, ingat hari Sabat gitu. Hari kedua, hari kudus bagi Tuhan. Kenapa harus ingat dan kudus karena hari Sabat? Karena pertama itu hari beristirahat, harus istirahat penuh, harus istirahat. Istirahat nggak berarti, saya ulang lagi ya, istirahat itu bisa artinya sebagian orang mengartikan tidur. Boleh nggak tidur? Boleh tidur. Makanya ada jemaat bilang, Pak Kris, sorry ya, saya nggak bisa ke gereja hari ini. Kenapa? Saya hari istirahat. Tidur seharian. Itu benar, harus tidur.
Harus tidur. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, ibadah di GI nggak pagi-pagi banget. Di Indonesia ibadah 5:30 pagi udah ada mulai. Lah bener kan? 5:30 pagi ibadah paling pagi, dan biasanya ibadah 5:30 pagi itu tuh opa-oma biasanya. Udah bangun. Anak-anak muda jam 1. Kalau kita ya jam 10 di tengah-tengah, ini prime time loh. Kalau bilang ini prime time sekali jam 10. Kerja kan jam berapa? 9. Berangkat kerja ada yang jam 7, jam berapa? Oke. Jadi istirahat cukup. Terus masih ngantuk, ntar pulang gereja tidur lagi. Loh serius, tidur nggak apa-apa. Itu Alkitabiah suruh istirahat kok. Kalau saya tipenya saya nggak bisa tidur, saya lakukan hobi saya. Waktu hari Sabat saya lakukan hobi saya. Saya suka kotak-katik, ya, kotak-katik mobil lah, kotak-katik apa gitu. Saya lakukan hobi saya. Main sama anak, pergi berenang sama anak. Nikmatin. Nah, tapi di hari Sabat bukan cuma hari istirahat, gitu. Ada yang kedua tuh, yaitu hari apa? Hari kudus bagi Tuhan. Nah, hari kudus bagi Tuhan tuh maksudnya apa? Next please. Ayat 11 dibilang gini. Ayat 11, saudara perhatiin, ayat 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Tuhan berhenti, istirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perhatiin di sini, Tuhan tuh kudusin hari Sabat dan Dia berkati hari itu. Dan kemudian di ayat pasal 31 ayat 13, mari kita lihat yang 31-13. Katakanlah ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Perhatiin sini. Jadi, kenapa kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Pertama-tama karena itu hari istirahat. Yang kedua, karena itu hari kudus bagi Tuhan. Kalau hari kudus, Tuhan yang berkati, Tuhan mau hari itu dijadikan peringatan akan karya Tuhan. Kita lihat lagi ayat 17. 31 ayat 17. Ayat 17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sekali dikatakan peringatan. Jadi kenapa harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Karena pada hari Sabat Tuhan mau kita mengingat akan karya Tuhan. Boleh tidur? Boleh. Tapi nggak boleh seharian tidur. Mesti ada waktu di hari Sabat untuk mengingat karya Tuhan. Mengingat buat apa? Bukan cuma supaya diingat, tapi supaya di apa, saudara? Disyukuri. Supaya Tuhan, waktu kita ingat akan karyanya, kita tetap beribadah menyembah kepada Dia. Itu maksudnya. Jadi di hari Sabat, Tuhan mau kita istirahat, betul sekali. Tuhan juga mau kita ingat Dia. Refocus lagi. Semua hal boleh terjadi. Masalah, tantangan bisa muncul. Pada hari Sabat Tuhan mau kita ingat, Dia Tuhan atas hidup manusia. Dia Tuhan atas hidup kita. Dia pegang kendali atas hidup kita. Dia akan kasih kekuatan bagi kita menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Nah itu, di hari Sabat itu Tuhan mau kita ingat. Bukan cuma ingat, kalau kita perhatikan, hari Sabat itu menjadi juga perjanjian kekal. Ayat 16 perhatikan. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Sudah perhatiin sini. Jadi hari Sabat, hari kita mengingat. Hari kita mengingat karya Tuhan. Hari kita mengingat bahwa Tuhan berjanji sama kita. Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan menyertai. Tuhan membimbing. Tuhan tidak akan meninggalkan dan seterusnya. Itu perjanjian Tuhan. Saudara, betapa powerful kalau setiap kita benar-benar punya hari Sabat.
kita pasti nggak akan kekeringan. Kita pasti nggak akan kelelahan. Kita pasti nggak akan kecapean. Karena kita punya sumber Tuhan yang sudah berjanji sama kita untuk terus menyertai kita. Ini alasan mengapa kita harus mengingat, menguduskan hari Sabat. Lanjut please. Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau gitu hari Sabat itu sebenarnya hari yang mana gitu? Sabat tuh hari apa? Nah, lanjut. Bagi orang Israel sampai pada zaman ini dan pada zaman Musa, betul Sabat itu adalah hari Sabtu. Perhatiin ya. Bagi orang Israel hari Sabat tuh hari Sabtu. Jatuhnya ke hari Sabtu. Beribu-ribu tahun bangsa Israel berusaha tetap memelihara Sabat, which is hari Sabtu. Demikian pula para nabi. Waktu zaman Tuhan Yesus ngajar di Bait Allah juga hari Sabtu, hari Sabat. Jelas sampai di sini? Jadi kalau hari ini ada orang-orang, ada gereja-gereja Tuhan yang ngotot tetap ibadah hari Sabtu, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau hari Minggu, apa ngawur? Salah. Tunggu dulu, kita lihat. Kenapa itu benar? Lanjut. Mengapa sebagian besar gereja tidak lagi beribadah di hari Sabtu? Alasannya, lanjut please. Pertama, karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hari Sabat. Ayatnya begini. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, bukan untuk menghapus perintah Sabat, tapi untuk menggenapi. Maksudnya apa? Dulu bangsa Israel dikasih hukum Taurat, salah satu bagian hukum Taurat itu adalah jaga hari Sabat. Kenapa Tuhan kasih hukum ini? Karena bangsa Israel itu cenderung menyembah bangsa Allah lain, cenderung hidupnya berdosa, dikasih aturan. Dikasih aturan dan kemudian aturan ini diterjemahkan begitu ruwet, complicated oleh bangsa Israel. Jadi perintah Tuhan ingatlah dan kuduskan hari Sabat diterjemahkan sama orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus itu sangat amat ketat. Contoh, kalau hari Sabat nggak boleh masak. Kalau hari Sabat nggak boleh nyalain lampu. Benar. Kalau hari Sabat nggak boleh angkat barang yang lebih dari berapa gram saya lupa. Dihitung, benar. Ini Alkitab, kalau Alkitabnya segini mungkin nggak apa-apa, tapi Alkitabnya tebal nggak boleh melanggar hari Sabat. Bahkan ada kaum Essens, ya salah satu kaum daripada orang-orang Israel yang maaf ya hari Sabat nggak boleh buang air besar. Waduh, kayak begitu tuh. Itu benar. Jadi perintah Tuhan cuma kasih perintah ingatlah kuduskan hari Sabat. Orang Israel menerjemahkan itu sampai perintah hari Sabat tuh listnya yang nggak boleh itu sampai 16 berapa lembar begitu. Jadi ekstrim. Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia waktu hari Sabat, yang Yesus ngapain? Tuhan Yesus ketika lihat ada orang lumpuh, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau sembuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkat tilam nggak boleh kan? Kan dibilang nggak boleh lebih berapa gram. Angkat tilam berjalan. Wah, dosa. Menurut orang Israel. Tuhan bilang, aku datang untuk menyelamatkan. Kalau misalnya kamu punya kambing, nih hari Sabat nih, kamu punya kambing, dia meleng, dia jatuh ke got. Masa walaupun hari Sabat kamu nggak tolong? Itu kambing kamu nggak tolong, masa orang yang sakit nggak kamu tolong?
Maka Tuhan sangat marah sama mereka. Kamu ini orang-orang yang munafik. Tuhan datang untuk menggenapi hari Sabat. Dan kita kalau lihat Alkitab, memang kelihatannya Tuhan Yesus membuat terobosan baru. Beda sekali. Pada hari Sabat, murid-muridnya lapar. Waktu murid-murid berjalan di ladang, murid-muridnya petik gandum untuk dimakan. Wah, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat marah lagi. Kenapa metik gandum? Nggak boleh kerja kan? Nggak boleh metik. Tuhan Yesus bilang, kamu nggak ingat Raja Daud waktu dia kelaparan? Waktu dia kelaparan, dia masuk ke bait Allah, ngambil roti buat persembahan. Nggak boleh kerja. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi sama mereka. Kalau nggak boleh kerja, kenapa imam-imam kerja di bait Allah pada hari Sabat? Pendeta kerja di hari Minggu. Nah gitu. Karena Tuhan mau ingetin. Bukan hukum itu yang terutama. Tetapi kasih yang terutama. Gitu. Yesus datang untuk menggenapi. Kalau dulu untuk bisa ketemu Tuhan harus ada korban bakaran, harus ikuti aturan itu. Kalau enggak langsung mati. Kita baca kan? Kalau kerja di hari Sabat akan dihukum mati. Itu kuat sekali loh. Kalau hari ini Tuhan kita tetap praktekin hukum itu. Kalau hari Sabat kerja mati. Saya percaya orang Kristen berapa persen yang udah mati. Benar nggak? Betul kan? Betul, habis kita bilang gini. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, dia menggenapi. Sehingga Tuhan bilang, bukan lagi semua aturan ini, tetapi aku datang untuk menggenapi. Genap itu artinya sudah ditebus ini semua. Sekarang bukan lagi hidup di dalam ketakutan kalau salah dihukum, tapi dalam kasih karunia Tuhan. Oleh Tuhan, aku datang untuk menggenapinya. Lanjut. Matius 12 ayat 8 juga dikatakan Yesus bilang, karena anak manusia, Yesus sendiri, adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia Tuhan atas hari Sabat. Mana lebih penting Sabatnya apa Tuhan? Tuhan yang lebih penting. Oke? Tuhan yang lebih penting. Itu alasan pertama mengapa Yesus datang, mengapa kita nggak lagi beribadah di hari Sabtu? Karena Tuhan sudah menggenapi hari Sabat. Jelaskan sampai di sini. Yang alasan kedua, kenapa nggak lagi beribadah di hari Sabtu? Lanjut please. Karena saudara perhatiin, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid pertama tidak lagi beribadah di hari Sabat. Kenapa? Karena murid-murid sudah mengalami satu perubahan di mana murid-murid tahu bukan ikutin hukum Taurat itu bisa diselamatkan, tapi punya relasi sama Tuhan. Oke, kita lihat. Kalau Kisah Rasul 2, 46-47 bilang apa? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi ini adalah jemaat, ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan mula-mula. Mereka ibadahnya kapan aja? Halo? Kapan aja? Tiap-tiap hari loh. Tiap-tiap hari ke gereja, dalam tanda kutip. Saudara kok nggak ikutin itu? Lihat ya. Jadi kalau di hukum Taurat suruhnya hari Sabat, yaitu hari Sabtu, kuduskan, murid-murid waktu mereka mengalami Yesus bangkit, mereka sangat excited. Wow, orang yang excited tiap hari ke gereja. Ada di sini yang waktu percaya Tuhan Yesus, habis bertobat tiap hari ke gereja? Ada yang di sini yang kayak gitu? Wah, ada saya yang kenal beberapa orang di Indonesia. Wah, pokoknya tiap hari ke gereja. Ngapain lu ke gereja? Ngapain aja lah, bantulah, bersihin apa gitu loh. Semangat sekali. Nah kira-kira kayak gitu. Bukan cuma kumpul di bait Allah, perhatiin. Jemaat Allah pertama-tama bukan cuma kumpul di bait Allah, mereka kumpul di rumah-rumah juga.
Masing-masing secara bergilir. Kumpul hari ini di rumah Jessica, hari ini besok di rumah Adit. Terus kumpul memecahkan roti, perhatiin. Memecahkan roti itu artinya mengadakan perjamuan kudus. Terus mereka makan bersama, fellowship. Mereka di bagian lain, ayat selanjutnya berkata mereka belajar firman Tuhan. Di bagian lain berkatakan mereka ini mengumpulkan persembahan. Mengapa orang Kristen kalau kita kumpul, kita memberi persembahan, itu ngikutin apa teladan jemaat mula-mula. Lanjutin. Nah, lihat lagi di Kisah Rasul 20 ayat 7 dikatakan begini. Mari bersama-sama kita baca. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ dan seterusnya. Nah, saudara perhatiin. Jadi kita kalau baca Alkitab, kalau kita lihat perjanjian lama doang, kita akhirnya berkata hari Sabat, hari Sabtu. Kita harus kuduskan hari Sabtu. Tapi kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, kita mengerti bahwa pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama dalam minggu itu hari apa sih? Halo? Hari pertama dalam minggu itu sebenarnya hari Minggu, bukan hari Senin. Hari pertama dalam satu minggu itu hari Minggu, bukan hari Senin. Cuma kita hidup sekarang, kita ini mengalami perubahan. Tapi kalau kita sekarang mau kembali, saudara, kembali kepada apa yang Alkitab katakan, mau nggak kita ngalamin changing mind? Jangan lihat lagi hari Senin sebagai hari pertama. Tapi lihatlah hari Minggu sebagai hari pertama. Kalau kita lihat hari Senin sebagai hari pertama dalam minggu, maka Sabtu Minggu menjadi weekendnya kita. Itu sisa-sisa. Gitu kan? Terakhir itu sisa-sisa. Tetapi Tuhan mengajar kita bahwa hari Sabat yang awalnya hari Sabtu, Tuhan sudah genapi dan kemudian murid-murid pertama pakai hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Itu hari di mana Yesus bangkit. Di situ murid berkumpul. Jadi mereka berkumpul di hari pertama dari minggu itu untuk beristirahat, untuk fellowship, untuk menyembah Allah secara khusus bersama-sama. Benarlah apa yang Alkitab katakan tuh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Artinya apa? Hari pertama dalam minggu itu cari Tuhan. Setelah itu hari-hari lain Tuhan berkati. Bukan hari Senin, wah! Hari pertama dalam minggu kita jalanin lagi. Ntar terakhir udah capek, kelelahan, baru cari Tuhan. Cara pikirnya beda kan? Kita cara pikirnya, hari ini hari pertama nih, excited, ketemu Tuhan. Amin, saudara. Halo? Ini sebagian bingung, ngantuk. Apa? Amin. Oh, hari istirahat katanya. Hari Minggu hari istirahat, Pak. Ya. Jadi sambil dengar khotbah sambil tidur. Ya, tadi kan dua-duanya tergenapi ya. Jangan. Waktu ibadah semangat sungguh-sungguh. Waktu tidurlah, jangan dicampur ya. Waktu tidur nggak bisa tidur mikir kerjaan. Waktu kerjaan pengen tidur, itu susah, iya kan? Jangan, segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara perhatiin. Jadi, saudara, kita hari ini ada gereja Tuhan yang ibadah hari Minggu itu Alkitabiah kok. Jelas sampai di sini ya. Kita bersyukur sama Tuhan, kita boleh punya Tuhan yang ciptain dunia. Di hari Sabat, kita ini boleh beristirahat, kita punya kesempatan secara khusus untuk menyembah Allah. Next please. Renungan dan aplikasi. Pertanyaan pertama, selama ini apakah Anda mempunyai hari Sabat dalam hidup Anda? Bagi saya hari Sabat bukan hari Minggu, saya pribadi. Hari Sabat saya hari Senin. Karena hari Senin saya istirahat. Gitu. Bagaimana saudara? Hari Sabat bagi saudara hari apa? Apakah saudara punya hari
di mana saudara memberikan diri saudara, mengizinkan diri saudara untuk istirahat, untuk recharge, untuk refocus, supaya hidup saudara menjadi fresh. Pertanyaan kedua, sejauh mana Anda mengkhususkan hari Sabat untuk beribadah dan melayani Tuhan? Sejauh mana kalau saudara punya hari Sabat, sebutlah sebuah hari Minggu misalnya, saudara benar-benar khususin, semangat, excited untuk ibadah. Sejauh mana? Atau selama ini cuma rutinitas? Kalau saudara jalan itu rutinitas, akhirnya nggak aneh kalau akhirnya ibadah hari Minggu pun juga tidak punya efek apa-apa yang positif bagi diri kita. Kenapa? Karena kita nggak benar-benar memaknai hari Sabat. Kita mesti ngomong sama diri sendiri, oh, istirahat, tenang. Pikiran banyak muncul, tenang. Hari ini hari istirahat. Ya kan banyak orang yang pikirannya terus istirahat. Hari istirahat pun pikirannya terus bikin kerjaan. Mesti bilang sama diri. Kadang-kadang sometimes saya mesti ngomong sama diri saya, Chris, istirahat, Chris. Hei, pikiran istirahat. In the name of Jesus, ini my brain istirahat. Saya mesti ngomong sama diri sendiri loh. Ada orang yang workaholic kan, mesti ngomong sama diri, istirahat. Kemarin anak saya si Jose, waktu si Kak Gigi mau tidur, wah, I'm so excited besok hari Minggu katanya. Kenapa Jo? Oh, excited hari Minggu? Ya, Papa tahu. Kenapa? Saya tanya kenapa. Oh, karena aku bisa ketemu teman-teman. Lihat ya, teman. Oh, ketemu teman-teman doang. Ya, aku bisa dengar firman Tuhan. Apakah kita punya kepolosan seorang anak? Salah nggak ketemu teman-teman? Ketemu teman-teman. Apalagi kalau misalnya hari Minggu diumumin, minggu ini ada masak, misalnya ketoprak. Cuma orang Jakarta yang tahu tuh. Wah, excited tuh. Besok di gereja ada masak tuh. Iing masak ketoprak. Wah, minggu depannya 2 minggu lagi. Siapa masak rawon? Nah, sekarang orang Surabaya. Wah, excited. Ya nggak salah. Nggak salah. Tetapi itu bukan yang utama, itu cuma bonus. Yang utama apa? Yuk kita ketemu Tuhan, kita refocus pikiran kita, mata kita di refocus, pikiran kita disegarkan kembali sama Tuhan. Sehingga ketika engkau melihat masalah, ketika engkau lihat ujian, ketika engkau menghadapi pekerjaan, engkau mempunyai mata hati yang terang. Amin saudara. Sehingga nggak salah orang-orang di dalam Tuhan kok punya hikmat sih? Ya karena hidupnya selalu secara khusus tiap minggu, 1 hari dikhususkan untuk cari Tuhan. Saudara mau? Khususin. Ya, hari Sabtu jangan tidur kemalaman. Oh iya dong. Jangan tidur kemalaman. Oh besok libur hari Minggu. Enggak, besok hari kita libur, tapi hari beribadah. Kalau mau nanti istirahat, tidur, ntar habis pulang gereja, baru istirahatlah lakukan apa yang lain. Makan lagi sama keluarga. Ya, saya percaya jemaat GI ketika kita menghargai hari Sabat, hidup kita nggak akan sama lagi. Ya, syukur kepada Tuhan, email jauh-jauh dari Victoria, ya, karena punya kerinduan hari Sabat, cari Tuhan. Iya, saya encourage, kita bangga. Saudara kalau mau hitung, itu biaya naik ferry berapa? Berdua berapa? Kalau bawa mobil berapa? Bolak-balik, saudara tahu nggak berapa duit? Tahu? Pernah hitung? Kalau bukan karena kerinduan, nggak mungkin akan belain jauh-jauh. Betul nggak? Tapi seringkali kita yang gampang take it for granted. Apa perlu Tuhan mengizinkan penganiayaan datang baru kita menghargai hari Sabat? Jangan. Tapi hari ini mari kita belajar untuk hargai. Bagi saudara-saudara yang berlibur, kalau liburan sebulan bisa nggak ke gereja sama sekali?
saya usul ketika ketemu hari Minggu, carilah gereja di dekat di mana kita beribadah. Sehingga liburan kita menjadi bermakna. Iya kan? Liburan. Tapi 1 hari, enggak 1 hari, 2 jam di gedung gereja, beribadah, hiburanmu akan menjadi meaningful, saya percaya. Berbeda sekali, usahakan, kecuali tempat itu memang enggak ada gereja Tuhan. Saudara, mari kita belajar ya. Mari kita belajar untuk ingat dan kuduskan hari Sabat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita doa. Saudara, saya mempersilakan saudara 1-2 menit ini berdoa pribadi. Responi firman Tuhan. Selama ini bagaimana hidup saudara? Apakah ada hari Sabat dalam hidup saudara? Selama ini apakah ada di antara kita yang kelelahan, capek, kehilangan arah atas hidup? Yang ada adalah rutinitas, monoton, kelelahan, capek. Kita mau datang sama Tuhan. Mulailah hari ini, detik ini juga bilang, Tuhan, saya mau hargai hari Sabat. Tolong saya Tuhan. Ya, terima kasih. Saya mengundang Pak Edi Kuap, pimpin kita dalam doa respon. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau memberikan perintah Tuhan, supaya hidup kami benar Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan menjalankan hari Sabat Tuhan. Dan itu Tuhan sebenarnya juga untuk kebaikan kami Tuhan. Hikmat dari Tuhan hanya bisa dari Engkau Tuhan. Hikmat hidup untuk hidup kami Tuhan. Kalau tidak Tuhan, hidup kami bisa sia-sia Tuhan. Ya. Tolong Tuhan, supaya kami kembali ingat akan cinta kami kepada Tuhan pertama kali, sehingga kami waktu datang beribadah Tuhan, kami dengan semangat Tuhan melayani Engkau Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan untuk satu Tuhan, supaya kami dengan take it for granted Tuhan, kami mengingatkan Tuhan akan kasih Tuhan, akan hari Sabat Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami untuk satu, kami mempunyai tantangan masing-masing Tuhan, tapi Tuhan, kami mau datang kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan.